Halo guys, kembali di channel Yanda Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film berjudul Breeze yang dirilis pada tahun 2020. Jadi film ini menceritakan tentang upaya manusia meninggalkan bumi yang sedikit demi sedikit mulai hancur karena wabah. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai dengan sebuah armada yang terdiri dari 42 kapal yang dikenal sebagai The Ark dan akan membawa 300.000 orang yang selamat ke sebuah planet yang disebut sebagai New Earth. 19 miliar orang tertinggal dan meninggal di bumi. Salah satunya Noah yang bukan termasuk orang terpilih. Namun, ia bersama pacarnya berencana untuk menaiki kapal terakhir. Tetapi, para penjaga dengan cepat memisahkan mereka dan cuman Harley lah yang dibawa ke dalam kapal. Sementara di luar, kerumunan yang putus asa semakin brutal dan membuat penjaga terpaksa melepaskan beberapa tembakan. Di dalam kapal, Harley yang sedang mendengarkan pidato sambutan dari ayahnya teralihkan saat melihat Noah berlari ke arahnya. Lalu ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan Noah pada ayahnya. Namun ia memperkenalkannya sebagai pria yang telah membantunya memasuki kapal. Soalnya, Harley sangat tahu kalau ayahnya sangat benci pada pacarannya tersebut. Setelah itu, tibalah saatnya semua penumpang harus ditidurkan, kecuali beberapa penjaga, mekanik, dokter, dan petugas kebersihan. Termasuk Noah yang berpura-pura menjadi petugas kebersihan, sedangkan kru yang terjaga bersiap untuk melewati kelompatan kuantum. Dan Noah secara tak sengaja menduduki tempatnya Clyde. Akhirnya kapal pun melaju dengan kecepatan penuh dan tiba di galaksi lain dengan waktu lompatan yang hanya beberapa detik saja. Setelah itu, para kru pun makan bersama dan mereka juga menyaksikan para penjaga yang menghukum si penumpang gelap. Kemudian, Komandan Stanley mengingatkan semua kru kalau mereka akan sampai di New Earth dalam waktu 182 hari. Dan sampai saat itu, ialah yang akan bertanggung jawab karena letnan sedang dalam keadaan statis. Di malam harinya, Noah mengetahui kalau ia berbagi kamar dengan Clyde. Di keesokan paginya, Noah mengunjungi Harley untuk sekedar mengobrol dengan dirinya yang tertidur. Tetapi tiba-tiba, ia disela oleh hologram Clyde yang mengingatkannya untuk bekerja. Hari-hari pun mulai berlalu dan petugas kebersihan seperti Noah harus tetap bekerja keras untuk menjaga semuanya tetap bersih. Sedangkan para kru yang lain hanya asik nongkrong dan bermain kartu. Tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang bersembunyi mengawasi mereka. Pada suatu malam, Noah melihat Clyde dan anggota kru lainnya menyelinap membawa barang misterius. Lalu, beberapa saat kemudian, tiba-tiba alarm kapal berbunyi yang menandakan kalau ada seseorang yang mencoba mengakses ruang reaktor. Stanley yang marah pergi untuk memeriksa ruangan tersebut. Sesampainya di sana, ia terkejutkan dengan suara aneh yang berasal dari langit-langit. Setelah mendengar hal itu, ia pun menjadi khawatir. Stanley lalu menemui Noah untuk bertanya apakah dirinya melihat suatu aktivitas yang mencurigakan. Tetapi, Noah tak memberitahunya tentang kejadian Clyde kemarin. Stanley kemudian menjelaskan banyak pemberontakan yang berpendapat kalau umat manusia tidak seharusnya menghancurkan planet lain dan mencoba untuk menyabotasenya. Jadi, ia mengingatkan Noah untuk melapor kepadanya kalau melihat hal-hal aneh. Kemudian Noah pergi untuk mengambil lebih banyak produk pembersih dan tak sengaja menumpahkan moxakel. Itu adalah kimia sangat kuat sehingga dapat melubangi meja. Sementara itu, Sandy yang sedang asik minum di kamarnya tak melihat kalau ada makhluk aneh yang masuk ke dalam botolnya. Dan ketika ia minumnya, ia merasa ada sesuatu yang aneh dan beberapa saat kemudian perutnya mulai nyeri. Namun, hal ini tak menghentikannya untuk merokok bersama Blue.
Kenikmatan mereka terganggu saat Sadie mulai merasakan nyeri yang tak tertahankan. Sadie mulai panik. Blue menenangkannya dan berinya minuman untuk meredakan rasa nyerinya. Untuk sesaat tubuh Sadie merasa membaik, tetapi saat kemudian tubuhnya meledak dan saat itu juga Blue tiba-tiba diserang oleh sesuatu. Kita kembali ke Noah. Ia telah selesai melakukan pekerjaannya dan mencoba menghubungi Clay, tetapi tak ada jawaban. Lalu Noah pun pergi untuk mencarinya. Ia menemukan Clay di suatu ruangan dan melihatnya sedang membuat campuran aneh dari mosekal. Dan saat ia akan pergi diam-diam, tiba-tiba ia dikejutkan oleh hologram Clay yang muncul di belakangnya. Noah berpikir kalau ia sedang dalam masalah. Kemudian ia berusaha kabur dan berpapasan dengan Tag. Jadi ia melaporkan kalau Clay sedang membuat bom. Alih-alih mendapatkan bantuan, Noah malah ditangkap karena ternyata Tag bekerja sama dengan Clay. Noah lalu dibawa dan diborgol oleh mereka. Kemudian mereka menakutinya dengan menyuruhnya meminum sesuatu yang ternyata itu adalah alkohol. Mereka pun kemudian menjelaskan kalau selama ini mereka hanya membuat minuman beralkohol dan mereka hanya merahasiakannya dari Stanley. Beberapa waktu kemudian, para kru mengadakan pesta ulang tahun untuk Ortega. Setelah pesta, Ortega pergi meninggalkan mereka untuk mencari Blue. Saat ia menemukan Blue, dirinya sedang ngelas sendirian. Dan saat ia berbalik, ia terlihat seperti zombie. Blue kemudian membenturkan kepalanya Ortega ke dinding. Sementara itu, Noah sedang mencoba mengakses komputer kapal untuk mengubah informasinya. Namun ia tertangkap basah oleh Clay. Kemudian Noah menjelaskan kalau dialah pria yang telah menghamili putra Laksamana. Sebelum Clay memutuskan hukuman untuknya, Stanley memanggil mereka semua untuk berkumpul karena ia menemukan sisa-sisa tubuhnya Sadie. Karena Blue menghilang dan Ortega juga menghilang setelah mencarinya, Stanley berasumsi kalau Blue lah yang telah melakukannya. Kemudian, para kru mulai mencari ke setiap sudut kapal untuk menemukan orang-orang yang menghilang. Tak selang berapa lama, Clay mengumumkan kalau ia telah menemukan. Kru lain terus melakukan pencarian dan akhirnya Noah menemukan Blue yang sedang mengelas pintu ke tempat Laksamana. Noah lalu memberitahu kru lainnya dan mereka segera datang dengan senjata. Tetapi Clay mencoba untuk mengajaknya berbicara. Sayangnya itu tak menghasilkan apa-apa dan Blue malah melompat ke arah Sue lalu membunuhnya dalam hitungan detik. Kru lain pun segera melepaskan tembakan dan membunuh Blue. Setelah itu, mereka membawa semua jenazah ke rumah sakit agar Susan bisa melakukan otopsi. Sementara itu, Stanley mengunci semua kru lain di kamar mereka. Susan menyadari ada sesuatu yang aneh dari dalam tubuh Blue. Ia kemudian mulai mengumpulkan sampel tetapi sayangnya komputer pun tak bisa mengidentifikasinya. Lalu ia mulai merogoh isian tubuh Blue, tetapi ia hanya untuk menemukan cairan hitam dan tak menemukan organnya. Autopsy, I will start. Sementara itu, Tag akhirnya menemukan rekaman CCTV kematian Sadie. Setelah Stanley melihat rekaman tersebut, ia membuka kunci kamar Clay. Kemudian mereka pun pergi untuk menemui Susan. Lalu Susan pun menjelaskan kalau parasit telah memakan seluruh organ tubuh Blue dan kemudian mengendalikan tubuhnya. Stanley lalu mulai menghitung jumlah orang untuk memastikan tak ada yang menghilang. Dan saat itu ia menemukan kalau Noah adalah penumpang gelap. Stanley marah besar, tetapi Clay membela Noah sehingga pada akhirnya Stanley hanya memukulnya sebagai hukuman. Kemudian tim mencapai kesimpulan kalau parasit tersebut dibawa oleh seseorang untuk menyabotase proyek tersebut. Clay ingin membangunkan Laksamana, tetapi Stanley menolak dan mengatakan kalau tak ada seorang pun yang memiliki akses ke kamarnya. Lalu ia pun memutuskan untuk melemparkan Noah sebagai hukuman. Tetapi sebelum mereka melakukannya, Tag menyadari kalau mayat-mayat telah hilang. Kemudian tiba-tiba mayat yang menjadi zombie mulai menyerang mereka.
Dalam pertarungan tersebut, Stanley mati. Susan kemudian berhasil mengambil senjata dan mulai menembaki mereka semua untuk menahannya, dan akhirnya mereka pun bisa melarikan diri dari sana. Ketika mereka menyusuri koridor, mereka melihat semua kabin telah terbuka dan pada akhirnya kru lain pun mulai terinfeksi. Lalu, kelompok Clay pun berhasil bersembunyi di sebuah ruangan. Mereka ngeri sendiri mendengar bagaimana semua orang terbunuh dan berubah menjadi zombie. Ketika para zombie mulai mengejar mereka, Clay menemukan penembak api dan menggunakannya untuk membakar mereka semua. Kepulan api itu menyebabkan alarm kebakaran aktif hingga akhirnya asap memenuhi seluruh ruangan. Setelah itu, para zombie tiba-tiba menghilang. Jadi, tim mereka memutuskan untuk meninggalkan ruangan dan berjalan melewati kabut yang memenuhi koridor. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba Lincoln datang dan bergabung dengan mereka. Dan pada saat yang bersamaan, zombie mulai menyerang lagi. Mereka mulai menembaki makhluk tersebut, tetapi zombie lainnya berhasil menangkap Tek dan membawanya ke dalam kabut asap. Clay yang melihat hal itu bergegas pergi untuk menyelamatkan temannya, dan yang lainnya mulai melepaskan tembakan untuk melindunginya. Sehingga akhirnya kedua pria tersebut dapat kembali dengan selamat. Setelah itu, Lincoln menyarankan untuk menggunakan escape pod. Namun karena lokasinya tidak berada di dekat New Earth, kelompok tersebut memutuskan untuk pergi ke ruangan keamanan tanpa dirinya. Tak lama kemudian, Lincoln berhasil masuki sebuah pot dan meluncurkannya, dan tanpa ia sadari zombie telah mengikutinya. Melihat ke kelompok Clay, akhirnya mereka sampai ke ruang keamanan. Tiba-tiba, Stanley muncul dan berhasil menangkap Clay. Saat ia akan membunuhnya, Noah keluar dan menembak jatuh Stanley. Mereka semua pun berhasil masuki ruangan keamanan. Selama beberapa jam, zombie terus berusaha menobrak pintunya. Hingga akhirnya sebagian besar anggota tim telah siap untuk menyerah. Tetapi Noah menolak. Lalu tanpa sengaja Noah melihat saluran udara dan menyadari kalau ia dapat menghubungi Laksamana melalui saluran tersebut. Ia pun mulai merangkak masuk ke dalam, ditampingi oleh hologram Clay untuk mengarahkan jalannya. Di sisi lain, Tek membuat pengakuan kepada Clay dan Susan kalau ialah yang telah membawa virus tersebut ke kapal ini. Ia berpikir kalau itu akan membunuh mereka semua dengan cepat. Clay yang marah mulai menghajarnya dan menjanjikan sesuatu yang lebih buruk nantinya. Pada saat yang bersamaan, para zombie mulai memperhatikan Noah dan mencoba menangkapnya melalui lubang-lubang ventilasi. Tetapi Noah berhasil menepisnya dan terus berjalan, hingga akhirnya ia sampai ke ruangan Laksamana. Tetapi Noah tidak memiliki akses ke komputer, jadi ia pun membuka paksa ruangan Zero menggunakan linggis. Akhirnya si Laksamana pun terbangun. Lalu mereka mulai memberitahu Kiernan semua yang telah terjadi dan mulai menginterogasi Tek. Setelah itu, Kiernan mulai membangunkan seluruh timnya dan menyadari kalau Noah lah yang telah menghamili Haley putrinya. Setelah tim dipersenjatai dengan baik, mereka pun mulai menyusuri koridor, di mana para zombie masih mencoba mendobrak pintu ruang keamanan. Beberapa dari mereka berbalik untuk menyerang tim Laksamana, dan beberapa yang lain akhirnya membuka pintu dan menyerang kelompok Clay. Baku tembak pun terjadi dan sedikit demi sedikit mereka mulai menjatuhkan gerombolan tersebut. Namun para zombie dengan cepat mempelajari cara menghindar dari tembakan dan mulai menyerang kru secara langsung. Sekarang, semua orang mulai bertarung satu lawan satu dan Blue mengejar Noah. Sementara itu, beberapa zombie berhasil membunuh Tek. Di sisi lain, Blue menyudutkan Noah ke ruangan persediaan dan mulai memukulinya. Ketika Blue hendak membunuhnya, Noah berhasil mengambil cairan Moxecal dan melemparkannya. Blue pun pada akhirnya musnah. Ketika Noah kembali ke koridor, ia melihat kalau tim mereka telah kalah. Kiernan lalu mengucapkan beberapa pesan perpisahan untuk Haley dan mengaktifkan bom bunuh diri untuk meledakkan para zombie. Oh, Haley,
think she'll be all right. Noah, Clay, dan Susan berpikir kalau semuanya telah berakhir. Tetapi tiba-tiba bagian tubuh zombie yang tersisa mulai menyambung kembali. Ketiganya pun mulai bergerak untuk mengambil Moxekal. Sementara itu, bagian-bagian zombie sudah berkumpul dan membentuk monster raksasa. Si monster yang telah berevolusi tersebut menggunakan tangannya Kiernan untuk membuka pintu inti reaktor. Tiba-tiba, kapal mulai bergetar dan suara komputer mengumumkan kalau waktu untuk mencapai New Earth semakin berkurang setiap detiknya. Setelah menggunakan Moxekal sebagai penyembur api jenis baru, ketiganya keluar dan mulai membakar para zombie. Jumlah gerombolan mulai berkembang pesat karena mereka juga telah menulari para penumpang. Clay kemudian menyuruh Noah untuk membawa Haley dan melarikan diri melalui pot. Sementara itu, ia dan Susan akan melindunginya. Noah pun mulai berlari ke ruang Zero. Sesampainya di sana, ia segera membangunkan Haley dan berinya senjata. Pasangan itu kemudian bertemu kembali dengan Clay dan Susan. Mereka pun bergerak bersama untuk mencapai escape pod. Namun pada saat yang bersamaan, monster zombie muncul dan membunuh Susan. Clay yang marah mencoba membakar monster itu, tapi sayangnya makhluk itu menjatuhkannya juga. Pada akhirnya, hitungan mundur untuk mencapai New Earth telah mencapai 15 hari, sehingga pasangan tersebut bergegas melarikan diri. Hingga pada akhirnya, mereka pun sampai ke escape pod. Haley masuk ke dalam terlebih dahulu, sementara Noah akan memulai rangkaian peluncuran. Pada saat itu, Zang zombie monster muncul. Noah pun langsung menyerang menggunakan penyembur apinya yang menyebabkan alarm kebakaran aktif kembali. Dengan jarak pandang yang minim, monster tersebut itu berhasil menyerang Noah. Tetapi untungnya, ia mendarat di samping komputer dan setelah itu ia memulai urutan peluncuran. Noah pun keluar dan menembak zombie tersebut dengan sisa Moxekal yang tersisa. Ia berhasil membakar monsternya hingga yang tersisa hanyalah parasitnya. Kemudian, Noah pun bergegas bergabung dengan Haley di pot. Dan saat itu juga mereka menerima pesan dari Clay yang mengucapkan selamat tinggal dan mengeluarkan pot itu dari kapal. Setelah itu, ia memulai rangkaian penghancuran diri kapal untuk menjatuhkan semua zombie dan parasit dalam satu ledakan besar. Beberapa saat kemudian, Noah dan Haley akhirnya tiba di New Earth. Di sana mereka melihat seseorang anak yang ternyata sudah tertular. Anak itu pun mulai mengejar mereka. Dan di sisi lain, juga mereka melihat monster raksasa dari kejauhan. Jadi pada akhirnya, pasangan tersebut bersiap untuk terus bertarung. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Brace. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.